dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang hasil identifikasi risiko pada usaha real estate yang dimiliki oleh Bapak Donald M. Nababan. Saya akan beridentifikasi adalah usaha real estate yang dimulai pada tahun 2019. Nah, usaha ini berfokus pada sektor properti, yaitu membeli, membangun, mengelola ataupun menjual bangunan dan tanah. Nah, saat ini kebutuhan akan tempat usaha terus meningkat seiring perkembangan ekonomi dan pertumbuhan usaha kecil maupun menengah. Nah, produk utama yang dikembangkan dalam usaha ini adalah ruko 15 pintu. Karakteristik daripada perusahaan yang pertama adalah jenis usaha properti yang bergerak dalam pembangunan dan penyewaan ataupun penjualan bangunan komersial. Yang kedua, berorientasi pasar untuk menyediakan tempat usaha yang strategis untuk pedagang, UMKM maupun perusahaan kecil. Yang ketiga, nilai ekonomis tinggi di mana ruko ini dapat digunakan untuk beragam jenis usaha sehingga peluang yang diminati masyarakat sangat besar. Yang keempat, ruko ini bersifat fleksibel dan bisa dijadikan kantor, toko, kafe, minimarket, apotek, maupun jasa lainnya. Yang kelima, bersifat investasi jangka panjang dan dapat dinilai ruko ini akan terus meningkat seiring perkembangan kota. Nah, mengenai lokasi usaha ruko 15 pintu ini berada di Jalan Sisingamangaraja nomor 12, Kota Pematang Siantar. Nah, untuk informasi lanjut mengenai usaha ini bisa dilihat lebih lanjut di laman Facebook yang sudah disediakan. Visi misi dalam usaha real estate Bapak Donald Nababan itu adalah menjadi pengembang properti yang terpercaya, menciptakan peluang usaha strategis dan memberikan nilai investasi terbaik bagi pelanggan dengan membangun dengan standar yang kualitas tinggi. Ada 5 risiko yang kami identifikasi dalam usaha ini. Risiko pertama adalah risiko finansial. Risiko finansial yang terdapat pada usaha ini seperti modal pembangunan yang cukup besar, sementara pengembalian bisa memakan waktu yang cukup lama. Lalu, masalah transparansi dengan investor yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban bagi hasil keuntungan. Nah, sasaran utama dari pengelolaan risiko ini adalah untuk memastikan arus kas usaha stabil, terutama pada tahap awal proyek. Selain itu, proyek ini berupaya agar investasi dapat kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah direncanakan sebelumnya. Ini termasuk menjaga transparansi penuh dalam laporan keuangan untuk membangun dan juga memelihara hubungan yang baik dengan investor. Apa yang mungkin terjadi yaitu adalah seperti pemasukan yang kurang stabil karena biaya pembangunan yang terbilang sangat besar. Hal ini disebabkan oleh hal seperti modal pinjaman tinggi dan tidak adanya penyewa. Hal ini terjadi pada saat awal terbentuknya usaha atau saat sewa belum penuh. Deskripsi dari konsekuensinya ada 3. Yang pertama, utang terlalu tinggi. Kedua adalah turunnya harga jual ruko. Lalu ketiga adalah kesulitan membayar pajak. Untuk tingkat konsekuensi kami menilai sangat tinggi karena kegagalan finansial dapat secara total menghentikan kelangsungan usaha. Mengingat besarnya modal pembangunan yang dibutuhkan sangat besar yang dapat menyebabkan kerugian yang cukup besar. Nah, di sisi lain, untuk tingkat kemungkinan terjadi, kami menilai sering dalam kategori ini termasuk tinggi. Nah, karena hal seperti ini sudah sangat umum terjadi di industri properti, di mana kondisi pasar dan keuangan sangat dinamis. Untuk tingkat prioritas, risiko ini berada di tingkat tertinggi dalam risiko yang kami identifikasi. Lalu untuk tindakan penanganan yang dapat dilakukan adalah seperti selalu melakukan perencanaan keuangan dengan baik, lalu mencari investor untuk menanamkan modalnya. Lalu yang ketiga adalah selalu melakukan efisiensi biaya untuk pengelolaan risiko, yaitu dengan cara pengendalian risiko. Baik, kita masuk kepada risiko operasional. Di sini, masalah yang timbul dari pengelolaan pemeliharaan dan potensi konflik dengan penyewa, risiko kerugian yang disebabkan oleh bencana alam seperti kebakaran dan banjir atau tindakan kriminal. Lalu sasarannya adalah memastikan semua unit ruko dirawat secara berkala
untuk menjaga kondisi bangunan tetap optimal dan menciptakan komunikasi yang baik untuk meminimalkan konflik dan memastikan kepuasan penyewa, melindungi dari ancaman eksternal dan meminimalkan kerugian akibat bencana ataupun tindakan kriminal lainnya. Di dalam resikonya ini bisa penyebabnya itu karena terjadi kebakaran akibat korslet listrik. Yang kedua itu adalah pembangunan yang menghalangi saluran drainase. Yang ketiga, keamanan lingkungan buruk. Dan kapan terjadinya itu bisa tidak terduga dan bisa kapan aja. Di sini juga deskripsi konsekuensi risikonya itu. Yang pertama adalah tantangan dalam mengelola pemeliharaan. Yang kedua adalah menghadapi masalah dengan banyak penyewa. Dan yang ketiga adalah gangguan dalam proses pembangunan. Tingkat konsekuensi atau dampak itu tinggi dan juga tingkat kemungkinan terjadinya sedang dan level risikonya tinggi sehingga tingkat prioritasnya disebut dengan tinggi. Di sini tindakan penanganannya, Bapak Daulat Nababan bisa membuat jadwal pembayaran rutin, membuat kontrak jelas dengan para penyewa, dan juga mengawasi proses pembangunan. Dan pengelolaan resikonya disebut dengan pengendalian resiko. Resiko strategis. Nah, permasalahannya itu ruko sulit disewakan atau dijual jika permintaan pasar menurun. Hal ini bisa terjadi akibat keputusan pelanggan yang kurang tepat atau perubahan kondisi eksternal yang membuat ruko tidak lagi strategis. Nah, sasarannya itu memastikan properti ruko tetap memiliki daya tarik tinggi dan harga terus meningkat seiring waktu. Mengusahakan agar ruko tetap selalu terisi oleh penyewa untuk menjamin pendapatan yang stabil, serta mengantisipasi dan merespon perubahan tren pasar, misalnya dengan melakukan riset pasar dan menerapkan skema kepemilikan yang fleksibel. Nah, apa mungkin yang terjadi? Nah, ruko sulit disewakan atau dijual. Penyebab terjadinya itu permintaan menurun, persaingan tinggi, atau lokasi kurang diminati. Kapan terjadinya itu ketika kondisi ekonomi menurun dan lokasi pesaing lebih strategis. Deskripsi konsekuensi risikonya itu: 1. Kesulitan menjual atau menyimpan semua ruko, dan kedua itu lokasi kurang strategis, dan ketiga itu permintaan pasar menurun. Nah, tingkat konsekuensinya dampak itu tinggi, tingkat prioritasnya itu tinggi. Tindak penanganan resiko itu: 1. Membuat promosi serta memberikan diskon sewa. 2. Melakukan disertifikasi. Dan 3 itu melakukan riset pasar pada unit ruko. Pengelolaan risikonya itu mengurangi risiko. Selanjutnya, risiko kecurangan. Di dalam risiko kecurangan, di usaha real estate Bapak Daulat terdapat tindakan tidak jujur dan pihak internal dan eksternal yang dapat merugikan bisnis, termasuk seperti penyewa yang tidak membayar tepat waktu dan memalsukan data identitas, serta adanya oknum internal yang menyewa ruko tanpa persetujuan, melarikan uang sewa, kemudian adanya sasarannya yaitu memastikan semua pendapatan sewa tercatat dan masuk dalam kas perusahaan, memastikan keaslian identitas penyewa dan keabsahan setiap transaksi sewa, mencegah konflik dan menjaga hubungan baik dengan penyewa dan pihak-pihak terkait lainnya. Selanjutnya, apa yang mungkin terjadi yaitu memanipulasi data penjualan. Penyebabnya itu kebutuhan ekonomi yang tinggi untuk gaya hidup. Kapan terjadinya? Pada saat adapun deskripsi konsekuensi ada 3, yaitu yang pertama pencurian bahan bangunan pada pekerja,
Yang kedua, pendapatan sewa tidak sesuai yang diberikan. Yang ketiga, memanipulasi data penjualan. Tingkat konsekuensi dampak kecurangan ini sedang, tingkat kemungkinan terjadi sedang, dan level resiko juga sedang. Tingkat prioritasnya juga sedang. Adapun tindakan resiko ada 3. Yang pertama, memasang CCTV pada area pekerjaan. Yang kedua, melakukan audit keuangan setiap hari. Yang ketiga, menggunakan sistem digital transportasi dan pengelolaan risiko, yaitu pengurangan risiko. Risiko kepatuhan. Di dalam risiko kepatuhan di usaha real estate Bapak Daulat terdapat masalah izin mendirikan bangunan, sertifikat tanah, atau aturan pemerintah bisa mempengaruhi jalannya usaha. Kemudian ada pun sasarannya, yaitu memastikan semua dokumen perizinan, sertifikat tanah, dan legalitas lainnya terpenuhi sebelum memulai proyek. Memastikan bahwa semua operasional usaha berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memastikan semua kewajiban pajak terpenuhi agar terhindar dari sanksi dan denda. Nah, selanjutnya apa yang mungkin terjadi di dalam risiko kepatuhan ini, yaitu terhambatnya pembangunan karena masalah izin atau sengketa tanah. Penyebab terjadinya itu dokumennya kurang lengkap atau aturan pemerintah berubah. Kapan terjadinya itu sebelum atau setelah pembangunan. Adapun deskripsi konsekuensi risikonya ada 3. Yang pertama, sanksi hukum. Yang kedua, pembangunan tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dan yang ketiga, tidak memenuhi standar kerja. Tingkat konsekuensi atau dampak dari risiko kepatuhan ini itu tinggi dikarenakan bila bisa berakibat pada penghentian proyek sehingga terjadinya kerugian besar. Tingkat kemungkinan terjadinya itu rendah dikarenakan aturannya diikuti, maka risikonya pun akan jarang terjadi. Kemudian level risikonya itu sedang karena kepatuhan hukum bisa mencegah, tapi jika terjadi maka dampaknya sangat besar. Kemudian tingkat prioritasnya itu sedang. Adapun tindakan penanganan risikonya ada 3. Yang pertama, melakukan konsultasi hukum. Yang kedua, memahami izin sesuai dengan sesuai aturan pemerintah, dan yang ketiga, melakukan pengawasan pada kualitas kerja, dan pengelolaan risikonya itu pengendalian risiko. Ini hasil dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kata, teman-teman yang memiliki pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.